Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama tentang IPA. Untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan orang lain. Marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, mengelompokkan mana makhluk hidup dan mana benda tak hidup. Nah, pasti kalian masih ingat tentang materi-materi kemarin. Pagi ini kita akan mengupas sedikit tentang materi kemarin dan kita melanjutkan tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Jadi dipahami dan disimak ya materi ini karena sangat penting sekali. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik memahami dan dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari. Makhluk hidup di bumi ini sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelompokan berdasarkan ciri tertentu yang dikenal dengan istilah klasifikasi. Bisa kita lihat bersama pada slide atau gambar. Ini ada seorang pedagang buah. Pernahkah kamu ke pasar tradisional, lalu kalian mengamati atau memperhatikan pedagang buah? Pedagang buah ini mengelompokkan jenis-jenis buahnya. Banyak sekali, ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada pir, ada melon, dan ada buah yang lainnya. Di sekitar kita juga ada banyak sekali makhluk hidup yang seharusnya kita juga tahu. Pernahkah kamu juga mengamatinya atau memperhatikannya? Seperti hewan, tumbuhan, seperti itu. Makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat beraneka ragam atau beragam jenis, serta sifat serta ciri-cirinya juga sangat beragam. Nah, jadi untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup itu, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup yang dinamakan dengan klasifikasi. Nanti kita belajar tentang mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Bisa kita lihat pada slide, ini ada pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi makhluk hidup itu memiliki kesamaan ciri ya, ciri-cirinya sangat banyak. Nah, nanti dikelompokkan mana yang sama seperti itu. Contohnya seperti dalam hewan itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nanti dikelompokkan, misalnya yang pemakan biji. Pemakan biji biasanya apa bentuk paruhnya itu seperti apa gitu. Jadi ada jenis-jenisnya gitu ya. Kalau di tumbuhan misalnya sama-sama berakar tunggang, seperti itu. Nanti dikelompokkan mana tumbuhan yang berakar tunggang seperti apa gitu. Jadi di klasifikasi makhluk hidup ini kita bisa paham atau diharuskan bisa paham tentang pengelompokan atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Lalu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini disebut taksonomi. Nah, ini ada gambar ya, ada seorang laki-laki. Beliau adalah bapak taksonomi, yaitu Charles Linnaeus. Menurut beliau, taksonomi masih digunakan sampai saat ini. Jadi kalian bisa mempelajari apa itu taksonomi, apa itu makhluk hidup gitu ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu juga mempunyai tujuan. Biar apa? Ini dia tujuan dari klasifikasi makhluk hidup.
Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari berbagai jenis makhluk hidup. Nah, dengan adanya klasifikasi ini, kita bisa mudah untuk mempelajari berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Karena jenis makhluk hidup itu banyak, nah dengan adanya klasifikasi kita bisa mengetahui apa saja hubungan kekerabatan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa mengetahui hubungan ketergantungan antara makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, pasti akan saling ketergantungan. Nah, dengan adanya klasifikasi kita bisa mengetahui hubungan ketergantungan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Sistem klasifikasi itu mengenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, hingga tingkat individu. Nah, tingkatan ini disebut dengan takson. Itu ya. Nah, tingkatan takson ini pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Bisa dilihat pada gambar. Nah, dengan tingkatan dari tertinggi hingga ke tingkatan terendah. Bisa kita lihat pada gambar. Ini ada tingkatan-tingkatan takson. Yang pertama, kingdom. Ada phylum atau divisi. Phylum itu untuk hewan, sedangkan divisi itu untuk tumbuhan. Ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, semakin tinggi tingkatan takson, di sini yang paling tinggi berarti kingdom, maka persamaan ciri yang dimiliki itu semakin sedikit, atau persamaan ciri-ciri di setiap makhluk hidupnya semakin sedikit. Begitu pula jumlah anggotanya semakin rendah atau tingkatannya, maka jumlah anggotanya semakin mengerucut. Apabila semakin rendah tingkatannya, seperti misalnya spesies, bisa dilihat spesies ini, maka jumlah anggotanya semakin sedikit ya, semakin sedikit, tapi persamaan yang dimiliki oleh anggota sangat banyak, seperti itu. Untuk memperjelas takson tadi, kita bisa melihat pada slide. Ini ada urutan takson dalam makhluk hidup. Nah, tadi kan disebutkan ada kingdom, nah itu artinya dunia. Setelah itu ada division, divisi, phylum, class atau kelas, ordo yang artinya bangsa, family, suku, genus atau artinya itu marga, dan spesies atau jenis. Hewan dan tumbuhan itu juga mempunyai tingkatan takson. Bisa kita perhatikan bersama. Di sini ada tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Kita amati sama, ada 7 tingkatan. Namun bagian pertama dan kedua antara takson hewan dan tumbuhan berbeda. Kita mulai dari yang hewan dulu ya, kita mengamati dari yang hewan. Kalau tingkatan takson pada hewan, yang pertama itu ada kingdom, yang kedua phylum, yang ketiga kelas, keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, dan yang ketujuh spesies. Untuk tumbuhan, nah jadi yang beda yang bagian pertama dan kedua ya. Yang tumbuhan yang pertama regnum, yang kedua divisi, yang ketiga kelas, keempat ordo, kelima famili, keenam genus, dan yang terakhir atau ketujuh spesies. Jadi 3 ke bawah dari kelas sampai spesies itu sama. Yang membedakan hanya tingkatan pertama atau kedua ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh. Ini ada tingkatan takson pada hewan. Ini urutan tadi dari kingdom sampai spesies. Nah, gambar yang di sebelah kanan, ini ada contoh hewan dan tingkatan taksonnya. Tadi kan dijelaskan, kingdom itu tingkatan yang paling tertinggi. Jadi persamaan ciri-ciri makhluk hidupnya semakin sedikit, namun jumlahnya banyak. Untuk yang spesies, jumlah makhluk hidupnya itu
itu sedikit, namun untuk persamaan ciri-ciri di setiap anggota itu banyak. Jadi menandakan semakin sedikit jumlah hewannya, berarti menandakan bahwa tingkatan tersebut mempunyai kekerabatan yang sangat luas terhadap sejenisnya. Nah, kita bisa melihat, nah ini kingdom, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hewan ya, ada 7 hewan. Semakin ke bawah ada pilum, ini ada 6 hewan. Semakin ke bawah semakin sedikit ya. Nah, yang paling sedikit ini spesies atau jenis. Jadi di jumlah sedikit ini itu banyak sekali ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Itu. Kalau semakin banyak, contohnya kingdom ini malahan persamaan ciri-cirinya sedikit atau tingkat kekerabatannya kurang, banyak yang spesies. Namun kalau yang paling rendah itu tingkatannya jumlahnya sedikit, seperti itu. Ini ada penjelasan terkait klasifikasi sederhana pada hewan. Bisa kita lihat dan pahami bersama. Pada hewan itu juga diklasifikasikan menjadi beberapa. Bisa dilihat dari jenis makanan, cara berkembang biak, seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi pada hewan. Yang pertama dari jenis makanan. Jenis makanan dibagi menjadi 3 bagi hewan. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Pasti dulu kalian sudah mempelajari ini. Untuk herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya di sini kambing. Ada hewan lagi selain kambing, itu ada sapi, kuda, dan lain sebagainya. Setelah itu karnivora itu hewan pemakan daging. Digambar, contohnya ini singa ini jadi pemakan daging. Selanjutnya ada omnivora atau hewan pemakan segalanya. Dicontohkan di sini ayam, karena ayam itu juga makan segalanya, rumput juga, daging juga mau, nasi juga mau, semua mau. Jadi dikatakan omnivora, seperti itu. Kalau kita melihat dari cara berkembang biak, itu juga dibagi menjadi 3 sama. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di sini contohnya ayam. Tidak hanya ayam, juga ada bebek, angsa, seperti itu ya, untuk contoh ovipar. Selanjutnya ada vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada contoh ini kucing. Nah, ini termasuk vivipar. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah ada contoh yang lain untuk vivipar? Jawabannya ada. Pokoknya yang melahirkan, contohnya sapi, kambing, kelinci. Nah, itu termasuk vivipar. Yang terakhir itu ada ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Contohnya itu buaya. Buaya itu dikatakan ovovivipar. Ada lagi? Ada kadal dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari di Google. Kalian browsing contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar, seperti itu ya. Selanjutnya ada klasifikasi sederhana pada tumbuhan. Tidak hanya hewan yang dapat diklasifikasikan, namun tumbuhan juga dapat diklasifikasikan. Dari mana? Nah, bisa kita lihat, bisa dari tempat hidup, bentuk tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas untuk tempat hidup terlebih dahulu. Pada tumbuhan bisa dikelompokkan untuk tempat hidupnya, yaitu xerofit atau kering. Jadi tumbuhannya itu hidup di daerah yang kering. Contohnya kaktus. Pasti kalian sudah tahu tumbuhan kaktus itu seperti apa. Nah, tumbuhan kaktus itu hidup di daerah yang kering. Yang kedua, hidrofit atau air. Jadi tumbuhan ini hidup di air. Contohnya ada teratai. Kalian pasti sudah tahu teratai itu seperti apa. Nah, itu hidupnya di air ya. Contoh yang lain ada enceng gondok. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan tersebut itu hidup di air. Masih banyak sekali contohnya.
Nanti kalian bisa cari-cari di internet atau di buku seperti itu. Yang ketiga, ada higrofit atau lembab. Jadi tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Contohnya tumbuhan paku ya, tumbuhan paku. Kalian bisa mengamati tumbuhan paku itu seperti apa. Mungkin di daerah kalian ada. Nah, itu contoh dari tumbuhan higrofit. Nah, ketika kalian sudah paham, kita lanjutkan untuk ciri-ciri atau klasifikasi ke bentuk tumbuhan. Bentuk tumbuhan bisa kita lihat dari semak. Nah, ini ada tumbuhan yang bersemak gitu ya. Sangat banyak sekali jenis-jenisnya, bisa kalian lihat pada buku atau cari referensi di internet. Yang kedua ada perdu, bisa dilihat pada gambar. Jika kurang jelas, kalian bisa cari informasinya di internet atau di buku juga. Yang ketiga, pohon. Untuk pohon itu seperti ini. Nah, itu jenisnya sangat banyak sekali ya, bisa kalian searching. Selanjutnya, ini ada klasifikasi lagi pada tumbuhan, dilihat dari isinya. Nah, pasti kalian sudah mempelajari apa itu dikotil, apa itu monokotil. Kita akan bahas sedikit. Nah, dikotil, yang pertama dikotil. Dikotil itu dua keping atau bijinya itu dua keping ya. Misalnya mangga, kacang, kedelai. Untuk yang monokotil itu bijinya satu keping. Misalnya padi, jagung, dan kelapa. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contohnya. Nah, tapi kita ambil 3 contoh itu, mungkin kalian bisa mencarinya di buku. Nah, untuk perbedaan dikotil dan monokotil. Dikotil kita bahas yang monokotil terlebih dahulu. Kalau yang mono itu satu ya, monokotil itu satu atau berkeping satu. Untuk bijinya berkeping satu. Sedangkan dikotil itu bijinya berkeping 2. Selanjutnya akar monokotil itu serabut, sedangkan akar dari dikotil itu tunggang. Nanti kalian bisa melihat mana contoh dikotil dan monokotil, lalu kalian amati benar atau tidak kalau akarnya itu serabut atau tunggang, seperti itu ya. Selanjutnya tulang daun. Kalau yang monokotil itu sejajar melengkung, tapi yang dikotil menjari menyirip. Untuk yang batang tidak memiliki kambium, sedangkan yang dikotil memiliki kambium. Untuk bunga, untuk monokotil, bagian hiasan bunga terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan yang dikotil, bagian hiasan bunga terdiri dari 4, 5 atau kelipatannya. Ini ada contoh untuk tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk dikotil, contohnya ada kentang, padi, kedelai, dan tumbuhan tomat. Untuk yang monokotil ada pohon singkong, ada pohon karet, dan ada pohon mangga. Nah, ini ada ilmuwan lagi namanya Erhard Becker. Beliau membagi makhluk hidup itu menjadi 5 kingdom. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Yang pertama tadi ada kingdom ya, kingdom gitu atau raja. Nah, jadi beliau ini membagi kingdom itu menjadi 5 atau klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Lantai, dan Animalia. Nah, ini adalah contoh kingdom yang disebutkan tadi. 5 kingdom tadi ada kingdom Monera, ini bisa dilihat, ini ada ganggang hijau. Kingdom Protista, ada kingdom Fungi, jamur, ada kingdom Lantai atau tumbuhan, ada kingdom Animalia. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenisnya. Nanti kalian bisa belajar mencari referensi di buku atau internet. Jadi, setiap kingdom tersebut itu masih dibagi-bagi lagi berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, untuk membantu mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu, itu dapat digunakan menggunakan 2 cara, yaitu kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, itu akan kita pelajari ke pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa pahami materi hari ini dan jangan lupa belajar terkait kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, ini ada langkah-langkah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Yang pertama,
kita mengamati dulu karakteristik makhluk hidup tersebut. Setelah itu, kita mencatat persamaan dan perbedaan sifat dari masing-masing makhluk hidup. Setelah itu, kita mengklasifikasikan makhluk hidup yang memiliki persamaan sifat. Jadi setelah dapat tadi hasil-hasilnya seperti apa, nah kita langsung mengklasifikasikan ya, atau mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki persamaan sifat. Setelah itu baru kita memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok makhluk hidup tersebut. Kesimpulan untuk materi ini yaitu klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit atau tingkat kekerabatannya itu semakin sedikit. Semua materi terkait pembelajaran pagi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Pesan saya, walaupun kalian di rumah, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, kalian tetap belajar. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa jaga kesehatan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.